tentang senyawa hidrokarbon. Kalian pernah nggak sih mendengar senyawa hidrokarbon ini? Kalau misalnya belum, saya akan sedikit bercerita tentang gas metana. Gas metana secara alami itu dihasilkan oleh bakteri anaerob dalam pelapukan bahan-bahan organik. Ternyata selain bakteri anaerob, gas metana ini juga dihasilkan dari hasil samping saat rayap memakan selulosa dengan bantuan mikroorganisme. Wah, ternyata metana ini tidak hanya dihasilkan oleh bakteri anaerob ya. Oke, apa sih fungsi dari metana itu sendiri? Ternyata metana itu merupakan salah satu senyawa yang dapat digunakan dalam proses bahan bakar. Ternyata metana ini sangat penting ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Jangan lupa untuk share dan like video kali ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Dalam video kali ini tentu saja ada beberapa yang ingin dicapai, yaitu tertuang dalam KI dan KD senyawa hidrokarbon. Yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, 4.1, yaitu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, setelah itu di sini kita akan membahas perbedaan senyawa organik dan anorganik. Namun, sebelum ke perbedaan senyawa organik dan anorganik, maka kita akan membahas terlebih dahulu senyawa hidrokarbon dari sejarahnya. Nah, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai bahan bakar seperti yang diceritakan sebelumnya. Nah, sejarah perkembangan senyawa organik ini dimulai pada tahun 1827, ilmuwan dari Jerman bernama Friedrich Wöhler mematahkan anggapan bahwa senyawa organik ini hanya dapat dihasilkan dari makhluk hidup. Dia tidak sengaja menemukan urea ketika membuat kristal amonium cyanide. Wah, ternyata penemuan kali ini memang dilakukan karena tidak sengaja. Amonium cyanide merupakan senyawa anorganik, sedangkan urea merupakan senyawa organik. Amonium cyanide itu berasal dari NH4OCN. Lalu, karena dipanaskan terlalu lama, ternyata dapat mengubah amonium cyanide menjadi urea, yaitu NH2 kali CO. Nah, ternyata setelah ditemukannya senyawa hidrokarbon ini tidak hanya berasal dari makhluk hidup, tetapi juga berasal dari anorganik, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih perbedaan senyawa organik dan anorganik. Nah, biar kita lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon. Nah, perbedaan antara senyawa karbon organik dengan senyawa karbon anorganik dilihat dari kestabilan terhadap pemanasannya. Seperti yang kalian ketahui nih, kalau misalnya dari karbon organik, ternyata dia mudah terurai atau berubah strukturnya. Sedangkan yang anorganik, dia lebih cenderung stabil dalam pemanasan, jadi tidak mudah berubah strukturnya. Sedangkan perbedaan yang kedua, yaitu tentang kelarutannya, atau ketika dilarutkan dengan senyawa lain. Pada umumnya, ternyata senyawa karbon organik itu sukar larut dalam pelarut polar. Sedangkan senyawa karbon anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Selain kelarutan, ternyata perbedaan bisa dilihat dari titik lebur dan titik didih. Untuk karbon organik, umumnya relatif rendah untuk titik lebur dan titik didih. Jadi umumnya ya, tidak semuanya, namun umumnya relatif rendah. Sedangkan karbon anorganik tentu saja ada yang sangat tinggi sekali, namun juga ternyata ada yang sangat rendah. Kereaktifan. Nah, kereaktifan itu bisa dilihat dari kurangnya reaktif dan reaksi yang lambat pada karbon organik. Sedangkan dari senyawa karbon anorganik relatif dan umumnya lebih cepat.
Selanjutnya struktur. Nah, dari struktur ini, senyawa karbon organik itu mempunyai rantai karbon, sedangkan senyawa karbon anorganik ini tidak memiliki rantai karbon. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, ternyata untuk perbedaan senyawa organik dan anorganik pada karbon ini sangat terlihat jelas. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian senyawa hidrokarbon. Nah, dari pengertian sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen atau H dan unsur karbon pada C. Selain itu, di sini kita akan mempelajari selanjutnya adalah sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Jadi dari mana saja sih sumber senyawa organik dan senyawa karbon ini? Yang pertama, berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan mesin tanda petik ya, membuat senyawa karbon. Jadi ternyata tumbuhan dan hewan ini merupakan mesinnya. Misalnya apa sih yang kalian bisa lihat? Aduh, apa ya? Salah satunya adalah protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai senyawa yang tidak mungkin diperoleh dan ditemukan di luar tumbuhan dan hewan. Jadi emang nggak mungkin nih kita dapat memperoleh protein, karbohidrat, lemak selain dari tumbuhan dan hewan. Penelitian mengenai senyawa karbon yang terdapat dalam tumbuhan telah menghasilkan jenis obat-obatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Jadi senyawa organik ini yang dalam tumbuhan itu sangatlah penting. Oleh karena itu buat kalian semua yang ingin bekerja di bidang penemuan obat, apalagi di masa pandemi kali ini, maka kalian harus belajar senyawa hidrokarbon. Kemudian batu bara. Batu bara ini merupakan hasil pelapukan tumbuhan yang berlangsung jutaan tahun yang lalu dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Penggolongan batu bara dengan cara destilasi atau pemecahan atau bahasa gaulnya itu cracking. Nah, menghasilkan gas batu bara, terbatu bara, dan kokas. Nah, yang tertampil dalam gambar kali ini adalah kokas. Kokas merupakan bahan bakar yang sangat baik dan digunakan pada berbagai industri. Sedangkan gas batu bara dan terbatu bara dapat diproses dan berbagai reaksi menjadi bermacam-macam senyawa karbon yang lebih bermanfaat. Jadi kokas ini yang cenderung digunakan sebagai bahan bakar pada kegiatan industri. Selanjutnya, ternyata senyawa karbon juga berasal dari gas alam dan minyak bumi. Wah, ternyata senyawa karbon ini berada di sekitar kita ya. Gas alam dan minyak bumi mengandung banyak senyawa karbon yang berperan penting dalam berbagai industri. Komponen utama dalam gas alam dan minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Jadi, kalau misalnya kalian masih menganggap, buat apa sih belajar hidrokarbon? Buat kalian yang besok bekerja sebagai teknik kimia atau di bagian teknik perminyakan, maka kalian akan berkecimpung dengan senyawa hidrokarbon ini. Oke, selanjutnya, kekasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Nah, khasnya, kalau misalnya khas berarti dia sesuatu yang notabene hanya dimiliki oleh atom karbon. Seperti yang kalian ketahui, yang pertama adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi. 4 valensi itu apa ya? Oke, valensi itu merupakan elektron terluar. Nah, ini harus mengingat-ingat kembali nih pembelajarannya sebelumnya. Nah, dari sini kita ingat ya bahwa karbon itu memiliki nomor atom 6. Kemudian 4 valensinya dari mana ya? Nah, pertama adalah dikonfigurasikan secara elektron. 1s2, selanjutnya 2s2, betul? Selanjutnya lagi 2p2. Oke. Nah, dari elektron valensi inilah maka atom karbon memiliki kekasannya. Tidak semua memiliki 4 elektron valensi ya. Ya, walaupun dari golongan 4 pasti dia memiliki 4 elektron valensi. Tapi ini merupakan salah satu ciri khas dari atom karbon. Nah, karena memiliki
4 elektron valensi ini, maka dia akan dikelilingi elektron. Nah, seperti ini ya. Jadi, seperti yang kalian lihat bahwa atom C ini memiliki 4 elektron. 4 elektron ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengikat unsur lainnya. Seperti halnya hidrogen. Karena di sini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon ya, tentu saja hidrogen dan karbon ini peran pentingnya. Nah, di sini H. H itu memiliki elektron 1. Saya gambarkan dalam bentuk silang. Nah, kalau ini sebetulnya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan manusia itu, laki-laki itu cenderung dengan atom karbon, sedangkan perempuan itu hidrogen. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk atom karbon, dia bisa memiliki 4, sedangkan untuk yang hidrogen hanya memiliki 1 ikatan. Jadi, yang notabene setia adalah hidrogen ya. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Berarti setelah direaksikan, ketika mempunyai 4 elektron valensi dan reaksikan dengan hidrogen, maka akan dihasilkan C yang mengikat 4 elektron yang lain. Nah, dengan 4 elektron hidrokarbon ini, maka secara otomatis dia dapat membentuk sesuatu yang oktet. Karena di sini terlihat, nah ada 8 kan ya? Jadi dia bisa membentuk ikatan oktet. Yang kedua, atom karbon relatif kecil. Jadi, kenapa relatif kecil? Karena seperti yang kalian lihat, atom karbon ini paling atas, kemudian dia ini paling kanan. Jadi, jari-jari antar kulit itu membuat jaraknya sangat kecil ataupun sangat dekat ya. Itulah yang dimaksud dengan atom karbon relatif kecil, karena jari-jarinya ini yang membuat dia antara inti, misalnya ini saya mempunyai inti, kemudian kulitnya kulit pertama 1s2, kemudian kulit yang kedua, berarti ini 2s2 dan 2p2. Jadi atom karbon di sini antara inti dengan yang namanya kulit terluar itu relatif kecil. Nah, saya di sini gambar ya elektron-elektronnya. Yang di sini adalah 2s2, kemudian ada lagi 2p2. Nah, dari sini antara kulit K dengan kulit L jadi relatif lebih dekat ya. Oke, selanjutnya dari atom relatif kecil ini kita bisa tahu bahwa ada beberapa ikatan. Nah, kita akan mempelajari langsung ya. Di sini ada ikatan kovalen tunggal karena dari setiap ikatan itu hanya bisa mengikat 1, sisanya 1. Ini namanya ikatan tunggal. Kenapa CH3? Ini kan harusnya ada 3 ya. CH3. Kan harusnya C itu elektronnya 4, namun karena sudah mengikat H-nya 3, yang ini 1, 2, 3. Nah, satunya lagi di mana? Karena untuk mengikat, jadi dia itu mengikat C yang lain. Jadi seperti ini maksudnya. Saya punya C dengan elektron valensi berjumlah 4, kemudian masing-masing mengikat yang namanya unsur hidrokarbon. Kemudian kan ini masih sisa 1 ya. Di sini hidrogen juga. Ini sini juga hidrogen juga. Kemudian C ini ternyata mengikat C lagi. Ikatan tunggal ini. Nah, C yang di sini pasti juga memiliki 4 juga. Nah, 1, 2, 3. Nah, satunya lagi mana? Yang satunya lagi adalah ikatan antara C dan C ini. Nah, ini namanya ikatan tunggal karena antara C dengan C yang satunya lagi itu
masing-masing memberikan 1 elektron. Sedangkan untuk ikatan kovalen rangkap 2 berarti dia di sini ada 2 elektron yang bertemu. Kalau misalnya 2 elektron berarti maksudnya seperti apa ya? Nah, jadi ketika saya memiliki C yang elektron valensinya berjumlah 4, maka C yang satunya lagi masih sisa. Sisanya berapa? Kalau C-nya asrusnya 4 tetapi dikurangi 2, maka sisanya masih ada 2. Sedangkan ini juga ketika yang sebelah kanan juga sisanya masih ada 2. Namun dilihat di sini, kenapa sih H-nya di sini cuma 1? Nah, kenapa? Karena dia itu harus berikatan dengan C lagi misalnya. Kalau misalnya dia tidak berikatan dengan C lagi, maka cukup sampai sini saja. Jadi untuk yang di sini makanya tulisannya itu CH2 karena sisa untuk H-nya adalah 2. Sedangkan untuk yang satunya lagi itu ditulisnya cukup CH karena yang ini ternyata sudah dipindahkan ke sini untuk mengikat C yang lain dan seterusnya sampai tidak terbatas ya. Sedangkan untuk kovalen rangkap 3, maka C itu membagikan 3 elektron atau berikatan dengan 3 elektron karbon yang lainnya. Selanjutnya, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, rantai karbon ini ada beberapa. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika saya mempunyai C, elektron valensinya itu C-nya banyak ya, misalnya 1, 2, kemudian 3, maka sisanya, kalau di sini kan ada sisa 3 ya, karena C-nya ada 4. Kalau C yang di sini sisanya ada 2, karena udah dipakai di sini ya. Ini 1, kemudian yang di sini juga 1. Kemudian berarti sisanya masih 2. Nah, berarti CH 2. Kemudian kalau yang di sini berarti sisanya adalah 3, makanya ditulisnya CH 3. Namun karena di sini membentuk ikatan rantai, maka saya akan membuat rantai yang panjang. Nah, sampai di sini. Nah, kalau akhirnya tetap ada 3 karena dia sisanya pasti 3. Kemudian posisi atom karbon. Nah, posisi atom karbon ini seperti pembelajaran ekonomi, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Tapi kalau di kimia ini kebetulan ada 4. Nah, maksudnya untuk yang primer artinya dia hanya mengikat 1. Nah, satunya kan ini ya. Hanya mengikat 1, tidak mengikat C yang lain. Kemudian yang kedua, untuk yang di sini dia itu mengikatnya 2. Mana saja sih? Nah, ini 1 yang paling atas dan satunya lagi itu ketika dia mengikat yang bawah. Berarti ini yang disebut dengan sekunder. Sedangkan tersier bagaimana? Nah, untuk yang tersier ini bisa dilihat di sini mengikat 1, kemudian dia juga mengikat kanan dan kirinya dia. Kiri, kanannya ya. Selanjutnya setelah tersier maka ada karbon, ikatan karbon kuaterner ya. Nah, kuaterner mana sudah jelas 1, 2, 3, dan 4. Gitu, ini namanya kuaterner. Oke, kemudian di sini ada penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon ini ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan jenis ikatannya, ternyata ada hidrokarbon jenuh. Yang namanya jenuh itu aja. Nah, ini yang namanya hidrokarbon jenuh. Berarti kalau ada yang jenuh, ada lagi hidrokarbon tidak jenuh. Artinya dia itu dapat memutuskan kembali ikatannya. Kalau ini terputus ya malah jadi enggak ini ya, tidak bisa berikatan dengan yang lainnya. Sedangkan kalau hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3. Dikatakan tidak jenuh karena ikatan rangkap masih dapat mengalami pemutusan. Nah, kalau misalnya ibaratnya nih, kalau saya punya 2, ketika diputus maka sisanya adalah 1. Nah, tapi kalau 1 diputus sisanya jadi berapa? 0. Jadi dia itu seperti tidak memiliki ikatan gitu ya. Oke, berdasarkan bentuk rantai karbon. Ada namanya hidrokarbon alifatik. Alifatiknya juga ada yang jenuh sama
alifatik tidak jenuh. Nah, kalau jenuh itu apa? Sama tadi, tidak bisa dipotong kembali, tidak bisa pecah gitu ya. Nah, ini juga satu di sini. Kalau yang tidak alifatik tidak jenuh tentu saja ada rangkapnya. Walaupun di sini nanti contoh lagi alifatik tidak jenuh itu ketika saya nulis di sini ya ada 2 ya. Kalau misalnya di sini ada 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini harus saya kurangi. Jadinya CH2 misalnya. Nah, itu juga merupakan senyawa alifatik tidak jenuh. Kalau hidrokarbon siklik itu cenderung untuk memutar atau tidak tidak putus. Nah, antara seperti cincin. Siklik, siklobutana, siklopentana, sikloheksana. Kenapa sih namanya ini gitu ya? Kok siklobutana? Yang satu pentana, yang satunya heksana. Nanti kita akan mempelajari di subbab selanjutnya ya. Nah, sekarang hidrokarbon aromatik. Aromatik itu cenderung seperti beraroma. Jadi hidrokarbon aromatik ini merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Berarti udah jelas sekali ya bahwa senyawa hidrokarbon aromatik itu notabene merupakan senyawa yang terdiri dari 6 atom C. Nah, 6 atom C-nya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6. Nah, disederhanakan menjadi seperti ini. Setiap titik atau sudut itu mewakili unsur C. Jadi kalau saya gambar seperti ini, nah, berarti ini merupakan C, di sini juga C, di sini C, di sini juga C. Tapi ingat, C yang di awal berarti sisanya berapa? Sisanya itu 2, karena sudah dipakai 1. Oh, berarti 3 ya, maaf ya. Sisanya 3, sedangkan C yang di sini, C yang di atas, maaf masih warna merah ganti ya. Nah, yang warna merah ini berarti kan ada 1, 2, udah dipakai 2, berarti sisanya adalah CH2. Nah, ini sepertinya adalah penggambaran dari senyawa hidrokarbon kalau menggunakan strukturnya. Nah, atau bisa seperti ini, kalau misalnya dia cincin, ada cincin itu maksudnya ada rangkap. Nah, rangkap ini, rangkap tiga-tiganya, maka ditulisnya seperti ini, gitu ya. Untuk memahami materi selanjutnya, kita akan mempelajari di subbab ke depan. Ya, demikian video yang bisa saya sampaikan dari kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk mengambil kesimpulan dari video kali ini bahwa senyawa hidrokarbon itu terdiri dari unsur C dan unsur H dan bisa berasal dari senyawa karbon organik ataupun anorganik. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.